Cicung lahir di sebuah desa kecil di pelosok Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ayahnya, Pak Sirin, bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibunya sudah meninggal sejak Cicung masih kecil, meninggalkan beban berat bagi Pak Sirin untuk membesarkan Cicung seorang diri. Rumah mereka hanya berdinding bambu, beratap seng, dan berlantaikan tanah. Namun sebelum kita berlanjut ke jalan ceritanya, Mimin mengajak semuanya untuk subscribe, share, dan menyukai videonya, agar Mimin selalu semangat membuat cerita menarik lainnya. Sejak kecil, Cicung sudah terbiasa mendengar hinaan. Anak-anak di sekolah sering mengejeknya. "Anak si miskin. Mana mungkin kamu bisa sekolah tinggi?" Cemooh teman-temannya. Hinaan itu sering membuat Cicung menangis di sudut rumah. Namun, meskipun ibunya sudah tiada, Pak Sirin selalu memberikan penghiburan. "Cicung, kemiskinan ini bukan akhir segalanya. Kamu harus punya mimpi besar. Suatu hari, kamu akan membuktikan kepada mereka bahwa kamu bisa sukses," kata Pak Sirin dengan penuh harapan. Cicung tumbuh menjadi anak yang keras hati. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa hinaan dan ejekan itu salah. Setiap pagi, ia berjalan sejauh 5 kilometer ke sekolah, seringkali tanpa sarapan. Sepulang sekolah, ia membantu ayahnya di sawah atau mencari kayu bakar di hutan. Malam harinya, ia belajar di bawah temaram lampu minyak. Ketika Cicung duduk di bangku SMA, ia mulai menunjukkan potensi luar biasa. Ia selalu menjadi juara kelas, meskipun sering harus belajar dengan keterbatasan. Guru-gurunya kagum pada kecerdasan dan tekadnya. Namun, hinaan dari teman-temannya tak pernah berhenti. "Percuma pintar kalau kamu miskin. Ujung-ujungnya cuma jadi buruh," ejek seorang teman. Hinaan itu tidak membuat Cicung menyerah. Ia justru semakin giat belajar. Pada suatu hari, kepala sekolah memberitahunya bahwa ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Cicung merasa seolah-olah impiannya mulai terwujud. Namun, biaya hidup selama kuliah menjadi tantangan besar. Pak Sirin terpaksa menjual satu-satunya kambing yang mereka miliki untuk biaya keberangkatan Cicung ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Cicung menyadari bahwa kehidupan di kota besar jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Uang yang dibawa dari kampung hanya cukup untuk beberapa minggu. Ia terpaksa bekerja serabutan. Pada pagi hari, ia kuliah. Sore hingga malam, ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar dan pedagang asongan di stasiun. Pada saat itu, Cicung mulai membaca buku-buku bekas tentang bisnis dan motivasi. Ia mempelajari kisah-kisah pengusaha sukses yang juga memulai dari nol. Buku-buku itu menjadi sumber inspirasi yang membuatnya terus bertahan di tengah kesulitan. Namun, ejekan dan hinaan tetap menghantuinya. "Anak desa seperti kamu gak akan pernah bisa jadi apa-apa di Jakarta," kata seorang rekan kerja. Meski sakit hati, Cicung tidak melawan. Ia hanya menjadikan hinaan itu sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras. Suatu hari, Cicung bertemu dengan seorang pengusaha bernama Pak Rudi saat bekerja sebagai pengantar barang. Pak Rudi melihat semangat dan kejujuran Cicung. Ia menawarkan pekerjaan sebagai petugas administrasi di perusahaan kecilnya. Meski gajinya kecil, Cicung menerima tawaran itu dengan senang hati. Di perusahaan itu, Cicung bekerja keras. Ia tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tetapi juga selalu mencari cara untuk membantu perusahaan berkembang. Ide-idenya seringkali diapresiasi oleh Pak Rudi. Dalam waktu 3 tahun, Cicung naik jabatan menjadi manajer operasional. Namun, meski sudah memiliki pekerjaan yang cukup baik, ia merasa belum puas. Ia ingin membangun sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Cicung memulai usaha kecil-kecilan di bidang teknologi. Ia menjual perangkat lunak sederhana untuk usaha kecil dan menengah. Tahun-tahun awal sangat berat. Cicung sering menghadapi kegagalan. Tidak sedikit orang yang mencemooh dan meremehkannya. "Perusahaan seperti kamu gak akan bisa bersaing dengan perusahaan besar," kata seorang klien yang menolak jasanya. Namun, Cicung tidak menyerah. Ia terus belajar, mengembangkan produk, dan memperbaiki layanannya. Dalam waktu 5 tahun, perusahaan kecilnya mulai mendapatkan perhatian. Produk-produk inovatif yang ia ciptakan mulai digunakan oleh banyak perusahaan besar. Perlahan tapi pasti, perusahaan Cicung berkembang menjadi salah satu pemain besar di industri teknologi Indonesia. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Cicung menjadi salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia. Perusahaannya memiliki ratusan karyawan dan klien di seluruh negeri.
Orang-orang yang dulu menghina dan meremehkannya kini berbondong-bondong meminta pekerjaan. Cicung menghadapi situasi ini dengan bijak. Ia tidak membalas hinaan mereka dengan dendam. Sebaliknya, ia memberikan kesempatan kepada mereka yang benar-benar ingin berubah. Aku tidak pernah melupakan masa-masa sulit itu, kata Cicung dalam sebuah wawancara. Semua hinaan yang pernah aku terima adalah bahan bakar untuk mencapai posisi ini. Setelah mencapai kesuksesan, Cicung tidak lupa pada asal-usulnya. Ia mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak miskin mendapatkan pendidikan. Ia sering kembali ke desanya untuk memberikan motivasi kepada para pemuda. Cicung, kami bangga padamu, kata Pak Sirin, ayahnya, saat Cicung pulang kampung untuk meresmikan sekolah gratis yang ia bangun. Air mata bahagia mengalir di wajah Pak Sirin. Kisah Cicung menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar, membagikan pengalaman hidupnya. Hinaan dan kesulitan itu adalah guru terbaik. Jangan pernah menyerah pada mimpi besar, katanya kepada para pendengar. Kini, Cicung dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dari bawah. Ia membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju keberhasilan. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel kami agar kami selalu semangat membuat konten. Subscribe, share, dan sukai videonya sebagai bentuk apresiasi teman-teman yang budiman. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya.